Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Husnul Awalia dari kelas MPI A2 akan menjelaskan tentang troubleshooting pada sistem operasi Windows. Yang pertama, masalah yang sering terjadi pada sistem operasi Windows yaitu komputer tidak bisa power up. Jika ini terjadi, kita bisa memeriksa yang pertama, periksa kabel power FC apakah terhubung dengan baik pada sumber arus. Cobalah dengan mengetesnya dengan hubungkan kabel power FC tersebut dengan songket lainnya. Pastikan kabel tersebut terhubung dengan power supply outlet untuk FC. Yang kedua, apakah FC memiliki peraturan tegangan? Jika iya, settinglah sesuai dengan pengaturannya. Yang ketiga, jika cara yang kedua tidak berhasil, cobalah menggunakan kabel power yang lainnya. Kemudian hubungkan lagi dengan arus listrik dan coba nyalakan lagi. Yang keempat, lepaskan semua perangkat eksternal dari FC seperti scanner, printer, kecuali monitor. Jika komputer dapat hidup, maka Anda bisa mengidentifikasi perangkat eksternal mana yang bermasalah dan mencobanya satu persatu. Yang kelima, sebagai pengguna laptop, kita bisa mencoba membuka penutup baterai dan lepaskan baterai dan menghubungkan kabel power laptop dengan arus listrik. Kemudian coba hidupkan kembali komputer. 2. Komputer bisa power up, namun layar monitor ngeblank. Yang harus kita lakukan adalah yang pertama, mengecek apakah kabel monitor terhubung dengan songket atau sumber arus. Cobalah dengan cara menghubungkan kabel dengan songket lainnya. Yang kedua, periksa apakah tombol monitor sudah di posisi on. Yang ketiga, apakah peraturan seperti brightness dan kontras sudah tepat. Yang keempat, periksa apakah kabel video yang terpasang dengan tepat dan kuat di bagian belakang monitor. Dan periksa juga apakah kabel ini sudah terpasang dengan baik pada output video di bagian belakang casing komputer. Yang kelima, kita juga bisa menggantikan kabel video lainnya yang diketahui fungsinya dengan baik. Yang keenam, gunakan monitor yang lainnya jika monitor yang satunya ngeblank. Anda juga mungkin memerlukan orang yang lebih ahli untuk memeriksa masalah yang terjadi. Yang ketiga, komputer tidak bisa backup dari hard drive. Untuk mengatasi masalah ini, yang pertama, pastikan tidak ada DVD atau flash disk yang terpasang pada komputer. Yang kedua, coba Anda lepaskan drive dari perangkat eksternal, kemudian restart ulang komputer. Yang ketiga, jika kita mendengar pemberitahuan bunyi atau pesan seperti error, Anda bisa menulis menjadi panduan untuk mengetahui masalah apa yang terjadi pada sistem Windows kita. Yang keempat, jika Anda memperoleh pesan error, ya
spesifik lainnya tersebut pada Google Script, kemudian telusuri, Anda bisa mengetahui masalah yang terjadi. Jangan membeli software yang diiklankan untuk hal ini. Ingat. Yang kelima, untuk model komputer lama tanpa SSD atau solid state hardware, maka cobalah dengarkan untuk memastikan hardware tersebut berputar. Jika Anda mendengar bunyi klik, itu artinya hardware yang punya kita tidak memiliki fungsi dengan baik lagi. Anda perlu menggantinya. Yang keenam, bila komputer Anda menggunakan SSD yang tidak berputar, maka coba lihat apakah lampu indikator hardware berkedip atau flashing. Jika lampu tersebut berkedip, namun komputer Anda tidak bisa melakukan boot up, matikan dulu perangkat, kemudian restart komputer kembali. Bila lampu hard drive tidak berkedip atau menyala, maka berarti hardware Anda bermasalah. Yang ketujuh, bila semua langkah tidak berhasil, maka Anda bisa memanggil teknis untuk memperbaiki masalah hard drive ini. Tidak bisa start Windows dengan benar. Kita bisa mengecek beberapa cara di bawah ini. Yang pertama, pastikan tidak ada DVD atau flash disk yang terpasang pada komputer. Yang kedua, lepaskan semua drive dan perangkat eksternal, kemudian restart ulang komputer. Yang ketiga, jika Windows terlihat mulai booting namun gagal, Anda dapat memperbaiki dengan Windows 7 Startup Refer Operating atau Windows 10 Startup Refer Operating. Jika Anda tidak diberikan pilihan untuk melakukan startup reset boot up, maka masukkan CD instalasi Windows atau recovery disk dan gunakan startup refer dari CD tersebut. Kita juga bisa melakukan cara yang lain, yaitu jika komputer tidak bisa booting sama sekali pada Windows, maka gunakan prosedur recovery device dari pabrikannya untuk mengembalikan drive dan mereset Windows pada konfigurasi awal atau konfigurasi aslinya. Jika telah selesai dilakukan, maka Anda juga perlu merestore data Anda bila Anda memiliki backup-nya. Demikian beberapa troubleshooting pada komputer pada sistem operasi Windows dan cara mengatasinya. Saya minta maaf kalau ada kesalahan kata-kata atau pengertiannya. Dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.